Rasanya belum terlambat karena hari ini saya lihat tanggal 29 Desember, jadi masih hangat sekali. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan Merry Christmas. Puji Tuhan, selamat Hari Natal buat saudara semuanya. Seluruh jemaat keluarga Allah yang saya kasih yang ada di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online. Semua pelayan Tuhan, ketua kelompok saya, staf gembala, doa saya Natal tahun ini mendatangkan sukacita yang meluap-luap dalam hati kita dan berkat Allah yang luar biasa. Amin. Dari sejak kemarin dan ibadah jam 6, jam 9 ini saya melayani di Widuran. Terus kemudian istri saya, Pastor Nita, akan melayani nanti jam 1, jam 4 dan jam 7 ya. Tapi saya percaya hari ini dan ibadah ini akan jadi ibadah yang luar biasa dan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, saat ini kita ada di penghujung tahun 2024. Dan hari ini adalah ibadah minggu terakhir. Betul apa tidak? Ya. Nah, dalam ibadah minggu terakhir ini kita akan selesaikan seri khotbah bulan ini, tahun ini. Yang judulnya adalah yang dikatakan akan terlaksana. Anda percaya enggak? Semua yang dikatakan dari Tuhan untuk hidup saudara akan terlaksana. Amin. Kesembuhanmu terlaksana. Kemenanganmu terlaksana. Mujizatmu terlaksana. Nah, di dalam bagian yang terakhir dari seri khotbah ini, judul khotbah yang saat ini saya mau bagikan sama saudara adalah deklarasi berkat. Ya, bicara tentang deklarasi, yang namanya mendeklarasikan itu bicara tentang berkata-kata. Ayo kita belajar untuk berkata-kata, mastering the words that we speak. Ya, menguasai dan pintar di dalam berkata-kata. Nah, bicara tentang perkataan, ada 4 macam perkataan. Yang pertama, perkataan orang lain. Yang kedua, perkataan iblis. Yang ketiga, perkataan Tuhan. Dan yang keempat, perkataan kita sendiri. Saya mulai dari yang pertama, yaitu apa tadi? Masih ingat? Perkataan orang lain. Tahukah saudara, perkataan orang lain atas kita hanya punya kuasa kalau kita percaya. Baik itu perkataan positif atau perkataan negatif, efeknya hanya akan muncul kalau kita percaya. Contoh yang positif dulu. Saya pernah cerita sama saudara, Pastor Adeboye, dia lahir di keluarga yang sangat miskin, sehingga tetangganya yang miskin nganggap dia sangat miskin. Coba Anda bayangkan betapa kasihannya karena dianggap miskin oleh orang miskin. Akan tetapi ajaibnya mamanya itu punya iman yang sangat besar. Setiap hari doain dia dan ngomong, anakku, engkau diberkati oleh Tuhan. Suatu hari engkau akan berbicara dan jutaan orang akan menjawab engkau. Itu iman yang tidak biasa dipunyai oleh orang yang dalam kondisi terbatas. Tetapi itu yang dia perkatakan tiap hari atas anaknya. Dan Pastor Adeboye yang masih kecil, dia percaya dan percaya dan percaya. Apa yang dulu puluhan tahun lalu dia percaya, sekarang jadi kenyataan. Kalau saya pergi ke Afrika ikut KKR-nya dia, sekali dia khotbah 17 juta orang menjawab amin. Oke, perkataan punya kuasa. Jadi orang tua di tempat ini hati-hati dengan yang Anda katakan buat anak saudara. Doa saya, perkataan kita buat anak-anak kita memperbesar masa depan mereka, melipat gandakan semua yang baik di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, sebaliknya, kalau perkataan itu
perkataan yang negatif. Ya orang ngomong sama kita, kamu bodoh, kamu jelek, kamu nggak punya masa depan. Itu perkataan yang negatif. Saya mau ngomong sama saudara, kita tidak bisa mencegah orang lain ngomong yang jelek tentang kita. Betul apa tidak? Tapi kita bisa memilih untuk menolak perkataan yang negatif itu. Ya, jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk mengevaluasi kalau ada perkataan-perkataan yang negatif, yang jelek ditujukan sama saudara, tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, contoh ini, Pak Obadja ketika memulai gereja kita, dia mulai dengan 7 orang. Tetapi ketika berdoa, Tuhan berbicara, Tuhan kasih visi 1000. Ya. Nah, ketika Pak Obadja merasa menerima rema itu dari Tuhan dan mengumumkan kepada jemaat, walaupun realitanya berapa tadi? 7, tapi diumumkan visinya 1000. Waktu itu belum seperti sekarang. Waktu itu gereja-gereja masih kecil, nggak ada gereja yang besar 1000 di Indonesia, apalagi di Solo, nggak ada pada waktu itu. Sehingga ketika diumumkan kayak gitu, orang kayak nggak percaya, orang meremehkan, orang mengejek dan berkata, koyok cecak nguntal gajah. Kayak cecak mau makan gajah. Pak Obadja tubuhnya kecil tapi visinya besar. Itu mimpi kali ya. Nggak mungkin, mustahil, mulu-mulu banget kamu. Percaya ya percaya, nggak usah fanatik gitulah. Nggak usah ekstrim-ekstrim radikal gitu. Saya mau ngomong sama saudara, itu perkataan orang lain. Koyok, cecak, nguntal gajah. Kalau Pak Obadja pada waktu mendengar perkataan orang lain, dia menerimanya, dia mempercayainya. Benar juga ya, jangan-jangan ini cuma ambisiku sendiri. 1000 itu besar banget, nggak mungkin lah, nggak mungkin, kayaknya juga nggak mungkin. Begitu percayaan itu, begitu perkataan itu diterima, dipercayai, maka kita nggak akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan pada saat ini. Tapi kita bersyukur, waktu perkataan negatif itu ditujukan kepada kita, Pak Obadja ambil keputusan menolak perkataan itu, tidak memilih tidak mau menerima perkataan yang negatif dan memilih untuk percaya perkataan Tuhan. Manusia ngomong itu mustahil, tapi firman Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1000 bisa, 1000 yang Tuhan ngomong jadi. Dan benar saja dari 7 jadi 1000, bahkan 10.000, 20.000, sekarang hampir 40.000. Oh, saya berdoa mulai saat ini semua yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, perkataan orang lain yang ditujukan kepada saudara, semua perkataan itu dipatahkan, digagalkan. Yang akan terjadi hanya perkataan Tuhan, berkat Tuhan atas hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tadi perkataan pertama perkataan orang lain. Yang kedua, perkataan iblis. Iblis akan selalu berusaha mengintimidasi kita. Dia akan selalu berusaha ngomong, Anda datang di ibadah kayak gini, iblis akan ngomong sama saudara, ngapain kamu ibadah? Gak layak kamu. Kamu doa sama Tuhan juga percuma, gak bakal dijawab. Kamu masih ada dosa ini, dosa itu, gak mungkin. Tuhan gak peduli sama kamu. Kamu usaha juga pasti gagal, bisnismu pasti habis. Saudaraku, intimidasi seperti itu, mari saya beritahu saudara, sadarilah itu bukan perkataan Tuhan. Itu perkataan iblis yang mau menjatuhkan saudara. Dan saya mau ngomong begini, iblis tidak punya kuasa atas hidup kita kecuali kita yang mempercaya perkataannya. Oke, iblis tidak punya kuasa. Yang dia punya taktik. Oke, Alkitab ngomong iblis adalah bapak para pendusta. Jadi strategi senjatanya iblis namanya adalah tipu daya. Namanya adalah kebohongan. Dibohongin sama iblis.
Kalau bahasa sekarang manipulasi, dimanipulasi, dieksploitasi. Iblis akan ngomong sama saudara, kamu akan mati muda. Keluargamu pasti hancur deh. Bisnismu akan gagal. Ya, dan kamu bakal sial terus di dalam kehidupanmu. Saudaraku, itu bohong. Itu tipu daya iblis. Tapi saya punya berita baik buat saudara. Alkitab mengatakan di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Mulai hari ini semua kutuk dan panah berapi si jahat, intimidasi iblis yang ditujukan kepada saudara, dipatahkan, dihancurkan, tidak akan kena, tidak akan jadi di dalam kehidupan saudara. Karena kuasa Tuhan yang menjaga dan melindungi saudara. Amin. Bu Obaja pernah ngalami juga diintimidasi iblis seperti itu. Melalui mimpi, melalui perkataan-perkataan yang menakut-nakuti. Ya, yang ngomong kamu gak akan umur panjang lagi. Sebentar lagi kamu gak akan ada lagi. Saudaraku, kalau kita cuma dengar gini kayaknya cuma ngomong gitu. Tapi kalau saudara ngalami sendiri, mimpi sampai sejelas itu, terus kemudian ada suara-suara yang sampai sebegitunya, kita ini bisa kayak tersedot di dalamnya tanpa kita sadari dan kemudian tercekam dengan ketakutan. Untuk sesaat, untuk sekian waktu itu sempat dialami oleh Bu Obaja. Tapi saya bersyukur, gak lama saudaraku, Bu Obaja mulai melawan perkataan itu. Pak Obaja juga mendukung di dalam doa, melawan semua intimidasi itu. Karena kalau kita berhadapan sama intimidasi iblis, Alkitab memberitahu kita jangan diam. Alkitab mengajari kita, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Oke, jadi terhadap intimidasi iblis jangan cuma diem, jangan cuma mikiri gimana ya, loh kok gimana, tangking itu. Tunduk pada Allah, lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Mulai hari ini iblis manapun yang mau mengintimidasi dan menyerang saudara, dalam nama Yesus lari. Dalam nama Yesus dikalahkan, digagalkan. Dan itu persis yang dialami oleh Bu Obaja. Sementara berdoa dan melawan iblis. Gak langsung ya, kadang kalau kita menengking iblis, seketika langsung dia akan lari. Tapi kadang-kadang diizinkan juga. Ada yang namanya tarik-tarian. Ada yang namanya peperangan. Dan di dalam peperangan itu kita harus terus. Dan terus. Dan terus. Anda lihat, belajar dari bangsa Israel. Ada peperangannya yang cepat menangnya. Tapi ada peperangan yang butuh waktu lama. Tapi terus saja, percaya. Sampai akhirnya terobosan terjadi. Sampai akhirnya kemenangan terjadi. Dan ketika Bu Obaja terus berdoa dan melawan itu, Pak Obaja juga berdoa, kita berdoa melawan itu. Sampai di satu titik, intimidasi iblis dipatahkan dan kayak tiba-tiba ada sesuatu yang terlepas dalam roh, terlepas dalam hati. Dan itu kemerdekaan sejati terjadi. Saya berdoa hari ini, kemerdekaan sejati terjadi. Kelepasan saudara alami di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, ini yang kita katakan, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Intimidasi iblis, tipu daya iblis tanpa alasan gak akan kena. Kok sebagian orang bisa kena, kenapa? Sederhana, karena ada alasannya. Karena buka celah. Salah satu celahnya adalah dosa. Anda harus tahu dosa itu jalan masuk yang dipakai iblis untuk menghantamkan kutuk sama kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kayak celah terbuka. Iblis masuknya dari situ, nyodoknya dari situ. Jadi kutuk tadinya nggak bisa. Sekarang ada dosa, ada alasan. Kena itu. Karena itu hari ini, ayo buka hati. Biar Roh Kudus bicara kepada kita masing-masing. Bereskan dosa. Semua celah yang ada, tutup itu. Sehingga mulai hari ini nggak ada lagi kutuk yang bisa kena di dalam hidup saudara. Amin. Penyebab yang lainnya kenapa sebagian orang bisa kena kutuk? Sederhana, karena kita mempercayai perkataan iblis. Kita menerima itu. Kalau kita yang nerima, ya jadi deh.
Kita yang mempercayai intimidasi iblis ya jadi deh. Atau bisa jadi penyebabnya karena kita menjauh dari Tuhan. Yang namanya menjauh dari Tuhan itu jauh dari perlindungan Tuhan. Kalau kita jauh dari perlindungan Tuhan, ya kena saudaraku. Selama kita ada dalam perlindungan Tuhan, aman. Doa saya di akhir tahun 2024 ini, semua celah ditutup semuanya. Dan saya ajak kita semua datang mendekat sama Tuhan. Dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, masih ingat tadi? Yang ketiga perkataan apa? Perkataan Tuhan. Saya tanya sama saudara, perkataan Tuhan itu disebut apa? Firman. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan berfirman, sesuatu terjadi. Karena firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu kebenaran. Firman itu kehidupan. Firman itu kekuatan dan kuasa. Sehingga ketika firman itu diperkatakan, maka sesuatu pasti terjadi. Ketika firman diperkatakan, maka yang tidak ada jadi ada. Maka yang lemah jadi kuat. Maka yang kosong jadi penuh. Amin. Yang mati bangkit kembali oleh kuasa firman. Sekarang saya tanya sama saudara. Apa firman Tuhan untuk hidupmu? Anda ngerti firman Tuhan secara general, umum, itu punya kuasa. Pertanyaannya, Anda dapat enggak firman Tuhan untuk hidupmu? Rema dari Tuhan untuk hidupmu apa? Banyak orang belum mengalami apa-apa karena firmannya untuk semua orang. Firman hanya akan berkuasa kalau firman itu untuk saudara. Karena itu sementara kita dengar khotbah kayak gitu, buka hati saudara, ngomong sama Roh Kudus dalam hatimu. Roh Kudus, aku butuh firman-Mu untuk aku. Aku butuh remamu untuk aku. Karena Anda dapat firman. Firman itu yang membuat yang tidak ada jadi ada. Kalau firman Tuhan untuk saudara, Tuhan ngomong, engkau diberkati. Sekarang Anda mungkin gak punya apa-apa. Tapi kalau firman yang ngomong you are blessed, engkau diberkati. Maka yakinlah saudara, engkau punya masa depan gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. You are blessed. Engkau diberkati. Kenapa? Kuasa firman. Kalau firman Tuhan ngomong sama saudara, engkau berhasil. Engkau berhasil. Engkau berhasil. Kalau itu firman, walaupun sekarang Anda lagi gagal. Anda lagi ngalami kerugian dan kemunduran besar. Anda lagi terpuruk, bahkan mungkin Anda lagi bangkrut. Kadang-kadang firman Tuhan itu beda dan kebalikan persis dengan keadaan kita. Di Kejadian 1, keadaannya gelap. Tapi firman-Nya Tuhan terang. Itu loh saudaraku. Ya, jadi Anda jangan berusaha dengar khotbah kayak gini, terus kemudian mencocokkan dengan situasi saudara. Wah, khotbahnya kok nggak cocok dengan situasiku. Loh, firman Tuhan tuh nggak perlu mencocokkan situasi kita. Kalau situasi kita gelap, firman Tuhan nggak perlu ngomong gelap. Nggak perlu dijelasin lagi, sudah jelas gelap. Justru waktu situasi gelap, dunia ini gelap, Allah berfirman terang. Sekarang mungkin Anda mengalami kegagalan, kekalahan. Tapi firman Tuhan mau ngomong sama saudara, Anda menang. Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tangan saudara diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan saudara berhasil. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kalau itu yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan katakan, firman Tuhan pasti jadi. Anda coba baca kisah di Alkitab tentang Lazarus. Sudah mati dia waktu itu, 4 hari dikubur.
keadaannya sudah tidak baik. Tapi Yesus berdiri di depan makam itu. Yesus ngomong, Lazarus keluar. Itu firman. Gak peduli dia keadaannya sudah buruk. Gak peduli dia dalam kondisi yang terikat dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat ketika Yesus ngomong, Lazarus keluar. Bahkan kematian pun tidak bisa menghalangi firman Tuhan. Dia boleh mati, dia boleh gini, nanti gimana ininya, itunya dan lain sebagainya. Pokok kalau firman ngomong keluar, entah gimana caranya, keluar. Lazarus yang mati bangkit. Dia hidup kembali oleh kuasa firman. Saya berdoa setiap yang mati dalam hidup saudara mulai hari ini hidup. Kebangkitan terjadi dan ada kemenangan gilang gemilang di dalam kehidupan saudara. Amin. Tempat ini adalah saksinya. Kesaksian yang luar biasa. Anda masih ingat kesaksian yang sering diceritakan Pak Obaja? Dulu tempat ini apa? Pertama dulu, zaman dulu. Gedung bioskop. Tapi Tuhan bicara sama Pak Obaja, Tuhan bicara sama Bu Obaja. Beli. Aku akan membuat yang tidak ada jadi ada. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena memang waktu itu tidak ada. Gak ada uangnya, gak ada dananya yang cukup, gak ada perizinannya, gak ada jemaatnya, gak ada semuanya. Yang ada cuma satu, firman. Makanya kadang-kadang orang kalau berpikirnya harus ada uangnya, harus ada modalnya, harus ada ininya, itunya dulu. Kelamaan saudara. Gak jadi, gak ada yang jadi. Seringkali dalam hidup kita modalnya cuma satu, firman. Anda punya firman Tuhan, Anda punya lebih dari segalanya. Anda punya backing yang dari Tuhan. Anda akan punya penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Resourcesnya Tuhan akan dikirimkan kepada saudara. Malaikat-malaikatnya akan diutus menolong saudara. Oleh kuasa apa? Firman. Kadang-kadang sebagian orang dengar khotbah kayak gini ya cuma dengar khotbah, pendetanya kok lama banget gak selesai khotbahnya. Anda melewatkan. Anda harus tahu satu perkataan firman ini kalau diambil sama Roh Kudus dan dikasih untuk saudara, itu bisa mengubah hidup kita secara radikal. Karena firman Allah penuh dengan kuasa. Dan itu yang diucapkan oleh Tuhan kepada Pak Obaja, Bu Obaja, beli. Aku yang akan membuat apa yang tidak ada jadi ada. Awalnya enggak ada semuanya. Tapi akhirnya ada pertolongan, ada jalan, ada penghiburan dari Tuhan, ada solusi, ada ini, ada itu. Gak langsung, tapi akhirnya jadi. Dimulainya firman. Hari ini Anda belum ada apa-apa, tapi mulailah dengan firman. Anda dapat firman, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat sekarang. Perkataan apa tadi? Yang keempat. Perkataan kita sendiri. Alkitab ngomong hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakkan, ia akan memakan buahnya. Jadi kehidupan kita, kematian kita, Alkitab ngomong dikuasai lidah. Artinya menangnya saudara, kalahnya saudara dikuasai lidah. Naiknya saudara, turunnya saudara, dikuasai lidah. Happy-nya saudara, sedihnya saudara, dikuasai lidah. Dikuasai lidah. Jadi yang kita gemakan, Alkitab mau hidup dan mati dikuasai lidah. Dua-duanya loh ya, bukan cuma hidup aja loh ya. Bukan cuma mati aja, dua-duanya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya? Apapun yang ada gemakan, engkau akan memakan buahnya. Jadi kalau Alkitab ngomong siapa suka mengemakan, ia memakan buahnya. Artinya Tuhan tuh mengibaratkan kata-kata kita sendiri ini kayak pohon. Waktu digemakkan, pohon ini dipelihara. Akhirnya akan menghasilkan buah. Pertanyaannya, pohon apa yang Anda pelihara dengan kata-kata saudara?
Sebagian orang memelihara perkataan kegagalan, pohon kegagalan, pohon kecelakaan, pohon kehancuran. Melalui kata-katanya sepi, susah. Hati-hati dengan perkataan. Kita tidak membutakan diri dengan perkataan. Kita tidak membutakan diri dengan fakta ya. Fakta ya fakta. Kita ngelihat sekarang keadaan semuanya serba susah betul. Inflasi tinggi, biaya hidup naik. Banyak orang alami kesulitan. Kebangkrutan terjadi di sekeliling kita. Banyak orang dalam kondisi yang tidak mudah. Benar. Tapi hati-hati di dalam menggunakan perkataan. Perkataan tidak harus kita gunakan hanya untuk mengungkapkan berulang-ulang betapa menyedihkannya dan betapa terpojoknya, terjepitnya kita. Mulai hari ini, speak life. Perkatakan kehidupan. Barang siapa menggemakkannya, pelihara pohon kehidupan, saudaraku. Ia akan memakan buahnya. Doa saya mulai hari ini, buah yang akan kau hasilkan dari pohon perkataanmu adalah buah mujizat, buah kesembuhan, buah sukacita, buah kemenangan, buah anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Jadi apa perkataan saudara untuk hidupmu sendiri? Kalau engkau ngomong bisa, pasti bisa. Pasti ada jalan keluar. Aku belum tahu caranya gimana sekarang, tapi pasti bisa. Seringkali saya ngomong seperti itu. Karena memang mengawali segala sesuatunya itu banyak nggak taunya, banyak nggak bisanya. Tapi ngomong dulu bisa. Punya keyakinan sama Tuhan dulu bisa. Kalau engkau ngomong bisa, engkau benar. Engkau bisa. Tapi sama-sama urusannya sama. Anda ngomong dulu. Gak bisa ini. Gak mungkin ini, susah ini. Dan Anda juga benar. Benar, Anda gak salah. Karena buat saudara tidak akan bisa. Jadi mau kehidupan, mau kematian, hidup dan mati dikuasai lidah. Yang manapun benar. Engkau suka mengembangkannya, engkau akan memakan buahnya. Oke, jadi bukan yang positif aja atau negatif aja, dua-duanya. Karena itu hari ini hati-hati dengan yang saudara katakan untuk hidupmu sendiri. Jangan sampai melalui perkataan kita menutup masa depan kita. Jangan sampai dengan perkataan kita mendatangkan kutuk buat pekerjaan kita. Buat keuangan kita, kesehatan kita. Coba Anda lihat kisah wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Waktu itu Yesus lagi sibuk doain dan ngelayanin orang lain. Bukan dia, bukan Yesus yang berfirman, kamu sembuh. Bukan. Anda baca di Alkitab, Anda akan menemukan yang ngomong itu bukan Yesus. Yang ngomong itu adalah perempuan pendarahan itu sendiri. Dia ngomong apa dalam hatinya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Padahal realitanya dia sudah berusaha loh 12 tahun. Apa kurang berusaha? Apa kurang berdoa? Apa kurang cari obat? Apa kurang ini dan itu? Semua sudah. Tapi hebatnya gini, perkataannya tetap konsisten. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Dan hari itu ketika dia jamah jubah Yesus, dia memakan buah kesembuhan itu. Apa yang Anda katakan? Perempuan ini 12 tahun. Berusaha dan gak ngalami apa-apa. Tapi perkataannya konsisten. Aku sembuh. Percaya gak saudara, Anda sambil duduk mendengarkan khotbah ini. Roh Kudus bisa menjamah saudara. Anda sembuh. Anda sembuh. Sakit penyakitmu dilenyap. Sehat saudara, sehat, panjang umur, bahagia, penuh sukacita. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi perkataan kita itu senjata yang kuat. Karena itu mulai hari ini saudara katakan aku sehat, aku bahagia, aku diberkati. Mulai hari ini katakan aku bisa ngalahin dosa.
yang jatuh bangun sama dosa. Kayak perempuan itu 12 tahun bergumul sakit penyakitnya. Anda mungkin bukan bergumul sakit penyakit. Anda mungkin bergumul sama dosa. Anda gak bisa lepas dari dosa itu. Tapi hari ini katakan dengan iman. Dalam nama Yesus bisa. Aku menang. Tuhan yang memampukan belenggu dosa dipatahkan. Aku merdeka. Tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda katakan dengan iman. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Keluargaku diselamatkan, papaku diselamatkan, anakku diselamatkan, sepupuku diselamatkan. Seisi keluargaku selamat. Saudaraku, kita ini ada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi masuk ke tahun baru. Betul apa tidak? Sebentar lagi 2025. Tinggal berapa hari ya? 2-3 hari. Saya ajak saudara, mari buka jalan untuk kemenangan di 2025. Buka jalan untuk berkat Tuhan, untuk sukacita, untuk semua yang positif bisa masuk dan kita alami di tahun 2025. Anda mau? Haleluya. Gimana caranya buka jalan yang kayak gitu? Belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di mana? Padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada apa? Semuanya katakan dengan keras, suara. Ada suara orang berbisik-bisik, berseru-seru di mana? Di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Di mana Yohanes Pembaptis waktu itu? Di padang gurun. Padang gurun gimana? Kok keadaannya? Gersang, kering, panas. Dan Anda jangan nganggap padang gurun di sana kayak panasnya di Solo. Panas di Solo ya paling keringatan. Bener nggak? Kita kalau kepanasan Solo kena matahari yang sampai menyengat. Aduh. Tapi yang Anda sudah ke sana, Anda tahu panasnya tuh lebih jauh. Kadang-kadang kita turun dari bis, kita mau ngelihat. Kalau kepanasan sekali, kita kepengen cepat naik bis lagi. Kenapa? Kita ngadem lagi, saudara. Karena panas sekali. Dalam keadaan di padang gurun, Yohanes Pembaptis gak ngomongnya panas, gak enak, susah, kering, gersang. No. Di padang gurun yang kering itu, ada suara, perkataan yang berseru-seru. Ini deklarasi. Di padang gurun deklarasi profetiknya. Pertobatan, keselamatan, kemuliaan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa. Dengan cara demikian Yohanes membuka jalan. Benar apa tidak? Yohanes mempersiapkan jalan. Buat apa? Yesus Kristus datang membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa pengampunan, dan membawa anugerah Tuhan. Dengan cara di padang gurun dia berseru-seru. Saya tahu banyak orang hari-hari ini dalam hidupnya di masa padang gurun yang kering kerontang, kayak nggak ada berkat, yang ada cuma susahnya, yang ada cuma beratnya dalam hidup saudara. Mungkin pernikahanmu di dalam masalah yang besar, kayak Anda ngalami hal-hal yang membuat saudara rasanya nyesek sekali di hati. Mungkin sebagian lagi tiba-tiba Anda harus berhadapan dengan sakit penyakit yang sangat maut. Anda berhadapan dengan maut. Mungkin sebagian dari saudara mengalami pergumulan yang sangat tidak mudah dalam keuangan saudara. Anda terikat dengan pinjol dan bahkan mungkin judi online.
Dan Anda harus berhadapan dengan situasi yang sangat tidak mudah. Hari ini saudaraku, firman ini bicara buat saudara. Di masa padang gurun dalam hidupmu, jangan ngomong yang menutup jalan. Ayo saya ajak di akhir tahun 2024 untuk masuk 2025. Buka jalan buat Sang Mesias datang membawa kesembuhan, membawa keselamatan, membawa pemulihan dalam hidup saudara. Karena itu di padang gurun berserulah, deklarasikan berkat, deklarasikan kemenangan, deklarasikan pertolongan Tuhan, deklarasikan jawaban doa Tuhan, deklarasikan mujizat Tuhan ada dalam hidupku, ada dalam keluargaku, ada bagi kesehatanku. Boleh kata-kata itu, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena perkataan kita ini menentukan jalanmu kebuka apa ketutup. Saya berdoa untuk kita semua, baik yang di balkoni maupun yang di bawah sini, 2025 jalanmu kebuka. Pintu-pintumu terbuka dalam hidup saudara. Karena itu di padang gurun berseru. Berseru. Coba Anda baca ini, Yakobus 3 ayat 4. Lihat ini, Tuhan ngajarin tentang perkataan. Dan Alkitab ngomong begini. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh apa? Angin keras. Angin keras datang. Angin keras berembus menghantam kapal itu. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Kalau Anda baca ayat-ayat ini dengan lebih lengkap, Anda akan ngerti. Di sini Tuhan sedang bicara tentang perkataan. Ibaratnya kemudi kecil di kapal itu, Yesus ngomong, itu seperti kayak lidah perkataan kita. Jadi kemudi kecil itu disamakan seperti kayak lidah. Terus Tuhan ngomong, kapalnya dihantam sama apa tadi? Angin keras. Terombang-ambing dia. Dan dalam keadaan bahaya. Bisa tenggelam oleh ombak yang besar itu. Tetapi kalau nahkodanya ahli, dia akan pegang kemudinya. Dan dia akan kendalikan begitu rupa, nggak gampang. Kalau itu tenang, menahkodai gampang. Tapi ketika anginnya kencang, wah ini harus berjuang sungguh-sungguh. Ngendaliin kemudi. Tapi dia bisa ngendaliin itu. Walaupun ada angin keras, kapalnya selamat. Saya mau berdoa di 2025, kapalmu selamat, pekerjaanmu selamat, keuanganmu selamat, masa depanmu selamat, anak-anakmu selamat. Karena itu saat anginnya keras menghantam hidup saudara, saat badannya keras menghantam hidup saudara, kuasai kendali lidahmu. Karena nggak gampang waktu angin keras menghantam, lidahnya yang dikuasai itu nggak gampang. Saat keadaan lancar semua, puji Tuhan, itu gampang. Tapi saat hatinya nyesek, lidahnya tetap ngomong, puji Tuhan. Haleluya. Itu adalah momen kayak nahkoda yang nguasain kemudinya di saat angin keras menghantam. Itu gak gampang. Anda harus bisa menguasai hati saudara untuk tetap ngomong puji Tuhan. Untuk tetap ngomong Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bisa ngomong kayak gitu, itu butuh menguasai hati. Betul apa tidak? Karena anginnya lagi kenceng. Makanya ini harus nguasain. Banyak orang kalau sudah anginnya keras, gak nguasain lidah, lidah lepas kendali. Begitu kapalnya lepas kendali, kelelep, binasa. Tapi selama nahkodanya pegang kendali itu, selamat. Saya berdoa mulai saat ini,
Dalam nama Yesus, lidah kita masing-masing dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mulai hari ini lidah kita memperkatakannya selamat, memperkatakannya sukacita, memperkatakannya ada jalan keluar. Dan kalau Anda bisa menguasai lidah saudara, Anda akan melihat keselamatan datang. Saya masih ingat di masa pandemi itu masa angin keras yang sangat keras. Banyak orang kapalnya oleng dan mau tenggelam. Semuanya kalau nggak hati-hati, perkataan kita, broadcast message, WhatsApp dan lain sebagainya, itu bukan ngomongnya selamat. Ngomongnya apa? Celaka. Di momen itu nggak gampang saudaraku ngelalui kondisi seperti itu. Karena anginnya kenceng banget. Tapi waktu itu setiap kali saya khotbah, saya terus memperkatakan kepada jemaat, teguhkan dan kuatkan hatimu. Tahu, pada takut tahulah. Kita juga manusia, kita juga ngerasain itu. Tapi lidah kita harus dikuasai. Dan kita ngomongnya selamat. Melalui pandemi ini selamat. Ada perlindungan Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Kalau enggak menguasai lidah, itu kan firman, itu kan cuma ngomongan. Kenyataannya nih loh, banyak korbannya. Benar, kenyataannya banyak korbannya. Tapi kuasai lidahmu. Selamat. Selamat untuk hidup saudara. Selamat untuk masa depan saudara. Saya masih ingat, waktu itu saya ngomong sama para pelayan Tuhan. Hold your ground. Karena banyak yang panik. Banyak yang langsung karena ketakutan ngebrokin, ninggalin. Pekerjaannya ditinggalin, pelayanannya semuanya. Wah, tercekam dengan ketakutan, kepanikan. Saya ngomong, hold your ground. Pertahankan daerahmu. Pertahankan keluargamu. Pertahankan kelomposanmu. Pertahankan keluargamu. Pertahankan timmu. Saya masih ingat pada waktu 2020 itu Tuhan suruh untuk pembangunan gereja kita dipik di masa pandemi. Enggak pakai pengumuman. Enggak pakai janji iman. Enggak pakai apa-apa, suruh jalan. Enggak gampang lidah ini untuk dikuasain saudaraku. Karena saya tahu minggu demi minggu, bulan demi bulan. Itu kita harus bayar miliaran rupiah. Dan kita itu seringkali ada di momen, di situasi di mana ketika tagihan sudah muncul dan kita harus transfer, saya tuh ngecekin rekening bank itu kok belum ada. Tapi di posisi seperti itu, saya belajar ngendaliin lidah. Ngomongnya bukan kok belum ada, tapi ngomongnya Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Setiap kali belum ada, ngomongnya haleluya. Makanya itu gereja kita di Jakarta, gedungnya saya kasih nama Haleluya Center. Center itu pusat. Berarti pusat haleluya. Kenapa? Karena gedung itu dibangun dengan haleluya. Tiap bulan muncul tagihan, jawabannya cuma haleluya. Tiap bulan harus transfer sekian, cuma ngomongnya haleluya. Mungkin Anda perlu kasih nama rumah saudara, rumah haleluya. Saya cuma ngomong, pokok kalau Tuhan sediakan tanahnya, Tuhan sediakan perizinannya. Kalau Tuhan sediakan perizinannya, Tuhan sediakan bangunannya. Kalau Tuhan sediakan bangunannya, Tuhan kasih interiornya. Kalau Tuhan kasih interiornya, Tuhan kasih kegerakannya. Gak gampang ngomong gitu. Kalau ngomong di tabungan, di rekening kita sudah ada, wah sekian banyak, cukup semua, haleluya. Ya gampang lah. Saat kita nggak ada apa-apa, yaitu modalnya cuma haleluya. Makanya daripada salah ngomong, kemudi lidah saudara. Kalau apa tuh namanya bikin, ngomongnya apa? Haleluya. Tepuk tangannya yang paling meriah, haleluya. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir, Sakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di hadapan Serubabel, engkau menjadi tanah rata.
Padahal di hadapan Zerubabel ada apa tadi? Yang dilihat apa? Gunung yang besar. Tetapi perkataannya ngomong rata. Di depannya hambatan yang besar, masalah yang besar, tantangan yang besar. Krisis yang besar, kesulitan yang besar. Tapi lidahnya ngomong semua gunung besar diratakan oleh Tuhan. Semua hutang yang besar lunas. Semua krisis yang besar beres. Amin. Karena saya tahu ada orang-orang di sini sedang di depanmu gunungnya minta ampun besarnya. Hati-hati ngomongnya. Jangan ngomongnya besar banget. Ngomongnya bukan gunung yang besar. Ngomongnya aku punya Tuhan yang besar. Gunungnya rata. Tuhannya yang besar. Lanjutin pembacaan tadi. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak bagus. Bagus sekali batu itu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation, ditulisnya kalimat terakhir itu with shouting. Jadi bersorak, berseru, berteriak. Bukan sekedar berbisik. Artinya itu deklarasi, ngomongnya kenceng. Shouting. Shoutingnya kalau di bahasa Indonesia ini bagus-bagus. Tapi di bahasa Inggris grace. Grace. Anugerah. Anugerah. Padahal di depannya gunung yang besar. Tapi yang dikatakan ada anugerah Tuhan untuk meratakan gunung itu. Ada anugerah Tuhan untuk menembus semua penghalang yang ada. Ada anugerah Tuhan untuk mengatasi setiap situasi yang ada. Anda yang sedang menghadapi gunung besar dalam hidup saudara. Hari ini saya ingin ajak saudara di akhir tahun ini dan mau masuk tahun yang baru. Ayo kita teriakkan grace. Grace, anugerah. Dalam hidupmu ada anugerah, dalam kesehatanmu ada anugerah, dalam pekerjaanmu ada anugerah, dalam pelayananmu, dalam kelompok selmu ada anugerah. Bukan gunungnya yang besar, gunungnya diratakan. Tapi Tuhannya yang besar. Siapa percaya Tuhan yang besar? Aku punya Tuhan yang Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Anda percaya Tuhanmu besar? Amin. Karena kalau Tuhanmu besar, gunung yang besar akan diratakan. Amin. Kuncinya punya Tuhan yang besar. Karena itu saya mau pastikan setiap orang di tempat ini punya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Saya mau pastikan Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Karena dengan cara itu engkau akan menerima pengampunan dosa. Karena dosa itu penghalang. Jadi harus disingkirkan dulu dosanya. Yang kedua, Anda akan menerima jaminan
keselamatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Pakai aku ya Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah deklarasi berkat. Anda percaya enggak perkataan kita punya kuasa? Anda percaya enggak perkataan Tuhan, apa tadi? Firman, itu penuh dengan kuasa. Jadi sesaat lagi saya mau deklarasi berkat. Saya ada suara di padang gurun, saya tahu banyak orang di padang gurun. Tapi suara yang di rumah Tuhan hari ini akan memperkatakan berkat dan anugerah atas hidup saudara. Dan sementara saya memperkatakan itu hidup saudara, terima dan amini itu, percaya itu dalam nama Yesus. Ini adalah cara membuka jalan untuk 2025. Sang Mesias masuk membawa keselamatan, membawa pertolongan di dalam kehidupan saudara. Amin. Buat saudara yang percaya dan mau menerima deklarasi berkat ini, sementara saya mengucapkan deklarasi berkat yang dari Ulangan 28 ini, aminkan itu, terima itu dan percaya. Amin. Semuanya tutup mata saudara, angkat dua tangan saudara. Ulangan 28. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apakah Anda siap? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternamu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bersama. Amin. Ku terima kasih. Drum saja.
bersama jemaat. Jemaat, tepuk tangan, tepuk tangan. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Mari yang terakhir saudara, yang terbaik. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Yang terakhir katakan imanku